Halo, Nada Cinta Kasih. Waalaikumsalam, Pak Guru. Wah, assalamualaikum ya udah tadi deh. Oh iya, Ya, gimana ya? Nah, kita ngobrol biasa aja sih, santai. Gak usah, gak usah kaku lah. Ini udah orang cuma rekaman layar kok kita. Gak usah kayak direkam aja, emang gak kerasa kan. Ngobrol biasa. sambil reunian Oke, jadi pertama, perkenalkan diri dulu. Nada Cinta Kasih ini siapa? Seorang apa gitu? seorang kapiten. Seorang kapiten. Oke, perkenalkan diri dulu atau siapa ini Nada Cinta Kasih? Oke, langsung aja ya. Tadi kan salamnya udah. Hmm. Kenalin, nama aku Nada Cinta Kasih. Aku di sini Iya, sebagai mahasiswa sih, masih mahasiswa ya. oke, Mahasiswa mahasiswa psikologi semester akhir. di Jakarta. Mm-mm. Win Jakarta ya. Kalau Ya, psikologi itu em, sebenarnya kalau nggak salah udah fakultas khusus ya, iya, betul nggak sih? cuman satu doang. Jadi fakultas Mm. psikologi, jurusan psikologi. Nggak ada psikologi yang lain gitu. Nggak ada itu. Kalau S1 tuh jadi nanti diambilnya peminatan saat Oke. Jadi S1 dibagi. ada peminatan. Hmm. Nanti tuh di semester 6 itu kita ngambil peminatan, misalnya psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikometri, banyak kok. Oke, oke. Jadi kalau psikologi itu tadi ada macam-macam berarti ya. Hmm. Ya kan orang mungkin umumnya tahu yang namanya psikologi itu seorang psikolog gitu kan. Hmm. Nah, istilah psikolog itu sebenarnya yang tadi masuk macam-macam itu atau sebenarnya psikolog itu ada macam-macamnya gitu. Sebenarnya kalau psikolog itu kita harus menempuh satu pendidikan lagi S2 kalau mau jadi psikolog. Jadi Oke. kalau S1 itu hanya sarjana psikologi gitu. Mm-mm. Jadi umum gitu saat kalau masih S1. Jadi enggak fokus ke apa ya? Tadi kan kalau psikolog tuh kan harus fokus tuh ada satu fokus gitu kan ke psikologi Mm-mm. klinis gitu, psikolog anak dan remaja kayak gitu sih bedanya. Kalau mau Oke, jadi jadi psikolog itu harus menempuh satu pendidikan lagi S2. jadi kayak kayak semacam dokter ya. Jadi ada pendidikan profesinya kayak gitu. Iya ya. Oke. Nah, sekarang giliran giliran aku dulu nih. Kenalin siapa sih Nada Cinta Kasih ini. Emang namanya bagus ya? Nada Cinta Kasih. Jadi dari pertama Satria kenal aja udah excited gitu dengar namanya, udah bukan hanya Satria ya. Orang yang dengar pertama kali namanya itu kayak ini nama orang kayak gini banget gitu. Kayak bohongan gitu ya. Kayak nama FB kan biasanya orang-orang nama FB itu aneh-aneh Iya gitu. gitu kan, nada cinta tersakiti gitu kan. Ya Bekerja di ampun. PT mencari cinta sejati. Aku mah ya. Ya, oke. Jadi nada cinta ini adalah panggilannya nada aja ya kan? Nacin, Nacin. Panggilannya Macin. nada atau Nacin, Nacin. Oke. Nacin ini adalah teman Satria semenjak SMA gitu. Kita satu SMA dan kebetulan 3 tahun itu satu kelas ya. Mm-mm. Karena kita disebutnya kelas unggulan, nggak tahu apa yang diunggulkannya. Mungkin bukan kita yang unggul, tapi di kelas kita aja ada Ada yang unggulan ya. sebagian gitu. Ya, ada beberapa orang jenius di kelas kita dan kebetulan memang benar jenius gitu. Nah, Iya. nanti kita next time juga saya tidak akan ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu. Iya. Good good. Ya, oke. Okay. Nah, Nada Cinta ini kebetulan kita satu kelas selama 3 tahun dan oke, kita kalau misalnya dibilang dekat ya
sedekat-dekatnya gitu orang sekelas aja gitu ya, dan apalagi sampai 3 tahun gitu kan, nggak sampai apa namanya dekat sering curhat atau gimana kelebihan, nggak lah, tapi kita kenal, kita teman satu kelas tadi, dan sekarang Nada Cinta ini sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir tadi di Universitas Islam Negeri Jakarta, jurusan psikologi. Dan Nada Cinta ini, walaupun kita seangkatan, tapi boleh disampaikan ya, untuk kuliahnya ini, karena apa namanya, sebelumnya masih mencari jurusan gitu, jadi sudah masuk jurusan lain. Akhirnya berjalan 1 tahun, berjalan 1 tahun, akhirnya menjadi mahasiswa psikologi gitu kan. Jadi kalau di kuliah apa, resign gitu ya, istilahnya sama nggak kayak kerja gitu? Iyalah, resign lah ya. Resign sama ya. Gitu. Iya. Sudah tidak kuat. Bukan gitu, dikeluarkan secara tidak terhormat gitu ya. Ya. Oke. Jadi sekarang semester 7, kalau saya kan udah lulus ya. Udah lulus karena tadi beda 1 tahun tadi. Dan semester 8 saat. Apa? Oh ya, sekarang semester 8. Iya. Dan untuk perkenalannya itu aja. Jadi BTW ini belum nyapa pendengar juga. Kalau Satria ya, gue udah vakum kemarin bikin podcast lama banget, dari awal bikin podcast kemarin WFH, bikin 3 podcast, vakum sampai sekarang. Berarti kalau kalian dengar itu udah lama berarti ya. Kemarin karena banyak faktor sehingga bikin podcastnya tertunda dulu. Nah, akhirnya sekarang Lebaran bikin podcast dan nyoba podcast pertama kali secara jarak jauh gitu. Oke. Tapi podcast kali ini masih via audio saja, jadi masih hanya didengarkan saja. Terima kasih buat yang masih mendengarkan, teman-teman di podcast Pahlawan Kesiangan. Oke. Dan untuk pertama kalinya podcast Pahlawan Kesiangan datang tamu, yang tamunya juga pertama kali record podcast ya. Ini pengalaman pertama. Oke, pengalaman pertamanya. BTW pakai headset nggak sih? Aku enggak. Enggak. Tapi jelas. Mau coba pakai? Iya jelas sih. Mau coba pakai headset nggak? Kayaknya nggak usah. Nggak usah. Oke, nggak apa-apa lah. Ya nanti ini juga Satria pakai headset, biasanya pakai mikrofon yang kondensor, cuma biar lebih fleksibel lah pakai headset. Jadi mohon maaf ya kalau kualitas audionya kita nggak sama kayak sebelum-sebelumnya mungkin. Oke. Back to the topic. Jadi sebelum ke topik, kita ke latar belakang dulu ya, kenapa kita bisa ngobrol dan kenapa Nada Cinta ini yang pertama, bukan apa ya istilahnya, bukan karena Nada Cinta ini pengen jadi orang yang pertama jadi tamu di Pahlawan Kesiangan, bukan orangnya sebenarnya. Gitu, jadi lo nggak istimewa, ya, jangan anggap lo istimewa. Gak apa-apa saya. Oke. Jadi kenapa? Karena kebetulan topik yang pingin Satria bahas itu adalah orang yang mungkin, kalau istilahnya Nada Cinta ini, mohon maaf nih ya, saya sampaikan bahwa memang belum jadi seorang ahli, bahkan untuk lulus dari psikologi pun belum, karena masih mahasiswa tingkat akhir. Tapi jadi gini Nada, gini Nacin ya, dari awal Satria udah sampaikan di podcast Satria itu next bahwa akan mengundang tamunya itu dari orang-orang terdekat dulu gitu. Ya, satu memang karena ingin memperkenalkan juga orang-orang terdekat Satria yang memang bidangnya di situ, walaupun belum ahli, belum menjadi pakar,
Ya, yang kedua memang karena mungkin jaringan Satria belum bisa mencapai orang-orang yang terkenal gitu kan, ahli di bidangnya gitu. Jadi bertahap lah istilahnya gitu. Oke. Sehingga untuk pembahasan seperti ini pun Satria tidak mengundang seorang pakar psikologi yang sudah terkenal gitu untuk ngobrol, tapi ya ke temen aja dulu gitu. Tapi mudah-mudahan tetap ada ilmu dan manfaat yang bisa didapatkan oleh pendengar, oke? Nah, itu latar belakangnya. Dan satu lagi, yang namanya psikologi itu Satria memang tertarik. Ya, yang pengen dibahas itu latar belakangnya. Karena memang di podcast ini ada unsur-unsur ilmu psikologi yang Satria juga pelajari dari buku dan dari kuliah juga, karena dulu jadi cerita nih, ketika kelas 3 SMA lagi galau-galaunya, kelas 12 kita menentukan jurusan, salah satu jurusan yang pengen diambil ada psikologi, Satria pun gitu. Dan itu sampai Satria mendatangi guru Satria lulusan psikologi waktu di SMP. Ya, karena kita nggak se-SMP ya. Nah, Satria datangi guru Satria, dia lulusan psikologi UIN Bandung, kalau dia UIN Sunan Gunung Jati. Nah, ngobrol-ngobrol dan akhirnya Satria kayak dikasih tips gitu gimana masuk jurusan psikologi, nanti kuliahnya seperti apa, dan itu makin tertarik. Tapi pada akhirnya sekarang masuknya jurusannya keguruan dan lulus di situ. Namun tetap ada psikologinya namanya keguruan ya. Karena ada psikologi pendidikan di situ. Sehingga tetap kita belajar psikologi di keguruan. Jadi tetap ada ilmu psikologi yang Satria dapatkan. Nah, oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan dari apa yang akan dibahas gitu. Jadi apa yang akan dibahas adalah mengenai sekarang itu kan kita setelah masa WFH, udah gitu sekarang setelah masa di rumah saja, di rumah aja, masa mungkin pandemi kemarin, walaupun sekarang ya secara skala sih masih ada, itu kan masih meningkat, hanya kita sudah memasuki masa pasca lebaran ini, apalagi dengan istilah new normal, atau Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat mengatakan adaptasi kenormalan baru atau AKB, gitu kan? Ya, kalau JKT itu JKT. Oke, kalau garing banget sih, lucu banget. Oke, nah kalau Satria rasa setelah masa sekarang, gitu ya, adaptasi kenormalan baru ini adalah semacam ya perilaku baru yang mungkin harus kita biasakan dengan menjaga kebersihan, dengan ya untuk disebutnya tetap menjaga protokol kesehatan COVID, dengan apalagi sekarang sudah bermasker gitu kan kemana-mana, menjaga jarak gitu, physical distancing. Nah itu mungkin dari segi perilaku, tapi dari segi psikis mungkin ya, istilahnya psikis atau mental sih yang benar ya, gimana sih? Psikis benar ya? Betul. Oke. Jadi kalau perbedaan dengan mental itu atau gimana sih sebenarnya masalah penyebutan psikis? Sebenarnya kalau mental itu kan sama aja sih yang di dalam diri, cuman itu mental tuh kayak lebih ini lagi, lebih umum lagi gitu. Kayak kalau psikis lebih ke apa? Kalau psikis ya ininya apa sih, sama aja sebenarnya jiwa gitu kan ya, psikis jiwanya, emosi, perasaan kayak gitu. Mental juga sih, cuman bedanya mungkin ya kalau misalnya mental orang lebih awam gitu ya, lebih tahu gitu kan mental kayak gimana gitu, mental seorang. Kalau psikis kan lebih akademis aja gitu bahasanya. Paham. Baik. Berarti secara psikis yang saya maksud ini adalah untuk
masa setelah kemarin kita dibuat PSBB, dibuat di rumah aja, itu kan karena kita dituntut seperti itu sehingga ya kita akhirnya terbentuk seperti itu gitu. Kita jadi lebih sering rebahan mungkin gitu ya. Kita jadi lebih sering ya disebut malas-malasan, ya gimana lagi gitu, orang tiduran aja kan yang Satria rasakan khususnya gitu ya. Gitu. Kalau Nacin juga sama kayak gitu, mungkin hanya kayak di sela-sela waktu kita kayak kuliah aja mungkin ya, daring gitu kan. Kayak cuma sekedar melakukan pekerjaan rumah aja gitu kan. Sisanya kayak kita itu lebih ngerasa males-malesan gitu kan. Ya, karena cuma aja. karena memang dituntut untuk itu ya. Cara kita, bahkan ada istilah meme ya, cara kita jadi pahlawan sekarang itu kan ya, di rumah aja gitu ya, rebahan gitu. Kalau dulu cina berjuang dengan cara perang, mengangkat senjata, sekarang mah rebahan. sekarang menolong Indonesia, menyelamatkan bangsa ya dengan itu ya. Itu apa ya, joke aja gitu. Oke. Tapi yang Satria pengen maksud adalah ketika psikis kita sudah terbentuk seperti itu karena sudah melalui kebiasaan-kebiasaan, yang Satria rasakan sekarang ketika kita akan memulai istilahnya tadi AKB atau new normal, tapi psikis kita itu masih merasakan ya rasa malasnya itu loh. Gitu, ya. Keadaan yang betul. Rasa malasnya itu masih kerasa. Iya, 3 bulan bahkan mungkin kalau yang sudah apa ya, sudah ancang-ancang gitu ya, dari semenjak pertama kali mungkin mendengar COVID gitu, sampai muncul kasus pertama, ya mungkin ada yang sudah menjaga diri dan keluarganya. Tapi itu tadi gitu, karena kita dituntut untuk di rumah aja, psikis kita merasakan rasa malas tadi untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya rasakan. Nah, kondisi sebelum ke problem solve dari hal tersebut, kondisi seperti itu secara psikologi itu ada istilahnya nggak? Atau ya ada istilah ilmiah gitu, seperti ya mungkin yang dibahas sebelum-sebelumnya di psikologi yang Nacin pelajari itu seperti apa gitu? Sebenarnya sih hal tersebut itu wajar-wajar aja. Terus kalau misalnya dalam kaitannya dengan apa ya, sebutannya itu ya, sebenarnya sejauh yang aku tahu ya nggak ada juga, karena mungkin kan ini suatu hal yang apa ya, tidak wajar ya. Maksudnya keadaan itu baru banget gitu kita alami ya di masa sekarang, ya nggak sih? Jadi ada kondisi di mana kita apa ya, kondisi eksternal yang kita tuh nggak bisa ngendaliin itu gitu. Jadi kondisi pandemik ini kan kita nggak bisa kayak ngatasinnya gitu ya. Dan yang cara untuk mengatasinya itu diri kita sendiri kan. Jadi yang mengendalikan itu kan diri kita, bukan si coronanya gitu, bukan si coronanya yang harus kita kendalikan kan, tapi diri kitanya. Kalau masalah psikis ya, kalau masalah psikis. Jadi sebenarnya pengaruh pandemik ini tuh emang sangat berpengaruh gitu buat psikis kita. Karena ada sesuatu kondisi di mana kita tuh belum pernah mengalami hal ini gitu. Sehingga banyak orang-orang yang merasa dirinya tuh kayak, gue belum siap gitu, gue belum siap menghadapi masa-masa kayak gini gitu kan. Oke. Itu kesiapannya tadi ya. Jadi kalau kita nge-recall ulang gitu dari awal gitu, datangnya pandemik ini tuh memang apa ya,
bukan kuasa kita gitu kan, karena memang ini tuh Betul. wabah yang memang kita juga sebelumnya belum pernah ngalamin gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kondisinya itu sebenarnya tidak wajar gitu buat diri kita. Tapi kalau misalnya kita merasa takut, cemas, gitu itu kondisi yang wajar buat diri kita. Paham? Oke, oke. Iya, Eh, jadi kalau kita ngerasa takut, ngerasa males, bosan, itu tuh sebenarnya kondisi psikis yang wajar sebenarnya karena kita menghadapi kondisi yang tidak wajar ini gitu. tiga. Oke. Nah, jadi tadi karena memang gitu ya di di masa awal PSBB aja itu kan kita kondisi psikis yang dari asalnya apalagi tukang main ya gitu ekstrovert gitu kan mengalami mengalami apa ya, degradasi antara di luar rumah dan sampai ke Di harus di rumah rumah aja. aja kan itu memang berat juga kayak gitu ya. Hmm. Nah sekarang mungkin jadi mulai ada kebalikannya gitu. Hmm. Nah, tapi yang Satria takutkan itu nanti apa ya produktivitas juga kan mungkin terhambat gitu ya. Hmm. Produktivitas terhambat sementara tuntutan akan produktivitas itu sudah lebih cepat daripada mungkin kesembuhan psikis kita gitu atau kembalinya kita gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu gimana tuh kira-kira penjelasannya? Kalau misalnya masalah ini apa psikis ya yang kita Hmm. hadapin sekarang setelah menjalani ya 3 bulan lebih masa pandemi gitu ya. Sebenarnya yang seharusnya kita lakukan sebelum-sebelumnya ilmu gitu kan, harusnya gitu ya, mencari tahu gimana caranya supaya kita tuh tidak takut berlebihan kayak gitu. Jadi Oke. sebenarnya ada cara-cara tersendiri gitu buat kita tuh mengatasi rasa-rasa takut kayak tadi merasa rasa yang tidak siap juga buat menghadapi kondisi normal lagi gitu kan setelah sebelumnya kita Hmm. udah melalui kondisi yang memang tidak pernah kita tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu ada Betul, kondisi betul, betul. ini gitu Ya jadi itu kan. sebenarnya Gimana lanjutkan? jadi sebenarnya kondisi psikis itu dari masa pandemi awal itu sampai sekarang itu kita harus perhatikan gitu karena kondisi psikis itu bakalan ngepres imun kita juga gitu bakal menekan imun kita juga makanya kenapa orang-orang di kayak mungkin kemarin-kemarin tuh kalau di berita disuruhnya kayak jaga kesehatan, makan yang baik gitu-gitu ya olahraga. Sedangkan ya Hmm. mungkin belum banyak juga yang memberitahu bahwa kalau misalnya psikis itu juga perlu diperhatikan gitu kan. Kayak kita merasa Oh ya, ya menarik, menarik tuh. jadi kan psikis juga perlu diperhatikan karena imunitas kita juga dipengaruhi oleh psikis kita gitu. Bagaimana cara kita mengelola pikiran, mengelola emosi, kayak gitu kan. Itu berpengaruh Hmm. banget sama imunitas tubuh kita gitu. Oke. Nah berarti em, masalah ini kita harus pelajari juga nih ya untuk mengembalikan kondisi psikis kita. Mungkin jangankan lebih seperti semula gitu ya. Ya untuk sama seperti semula aja mungkin Butuh waktu. itu sudah butuh waktu lagi. Nah, jadi gini, kalau misalnya orang malas nih baca baca ilmu tentang gimana caranya, ya udah kita berbagi aja di sini nih kira-kira yang Najin ketahui tentang apa aja sih tipsnya yang bisa dilakuin. Karena pendengar untuk podcast ini kebanyakan di usia pelajar ya, usia pelajar, usia mahasiswa dan mungkin usia 20-an gitu. Nah, di usia-usia segitu menurut Najin nih, tipsnya itu yang kita harus lakukan untuk mengembalikan tadi psikis dan semangat semangat produktivitas lah ya anggaplah gitu ya.
Karena produktivitas itu untuk pelajar ya dia produktif dalam belajarnya lagi gitu kan, semangat dalam belajarnya lagi. Lalu untuk mahasiswa juga sama, dan untuk para pekerja muda gitu kan semangat juga untuk membuat karya dan untuk melakukan pekerjaannya. Nah, tips dari Naci nih untuk tadi mengembalikan kondisi psikis kita ke semula dan adaptasi new normal ini. Oke, mungkin yang pertama itu mengelola pikiran gitu ya. Gimana caranya kita bisa berpikir positif gitu dengan apa yang udah kita lalui gitu masa-masa kemarin gitu kan. Situasi kayak gitu tuh kita harus mikirnya positif. Bahasa ininya mah psikologi Islamnya mah husnuzon gitu. Husnuzon sama Wah, ada istilah psikologi Islam ya? iya, iya dong. Oh, berarti di matchkan ya gitu. Sebenarnya ada nggak atau Nacin mematchkan sendiri itu? Ada gitu. Karena memang UIN Syarif Jakarta juga dulunya dekannya itu fokus di bidang psikologi Islam. Oh gitu. Sehingga seperti istilah-istilah tadi husnuzon gitu kan, itu artinya berbaik sangka ya. Berbaik sangka. Dan tadi dikaitkan dengan psikologi. Kayak gitu. Jadi husnuzonnya sama apa? Sama Allah tentunya gitu ya, yang mungkin ya keadaan-keadaan kayak gini kan emang atas izin Allah gitu kan ya. Jadi husnuzon sama Allah, husnuzon sama kondisi yang udah kemarin kita lalui gitu. Oh ternyata mungkin Allah itu ngasih kayak gini supaya kita lebih aware sama diri kita, supaya kita lebih aware sama kesehatan, lingkungan gitu kan ya. Itu jadi kayak pertama itu mengelola pikiran kita gitu supaya kita tuh nggak berpikir negatif gitu. Pertama itu mengelola pikiran. Poin kedua gimana nih poin kedua? Poin kedua itu mengelola emosi. Mengelola emosi. Emosi itu bukan marah aja ya, emosi itu bahagia juga emosi, terus sedih juga emosi kan. Kecewa. Ya, pengertiannya ya kita sering salah kaprah ya. Iya, kadang iya emosian lu gitu. Padahal emosi itu kan bahagia juga emosi gitu. Iya. Emosi itu kayak perasaan yang kita rasain gitu lah ya. Kalau ininya malah gampangnya mah biar gampang ngerti. Nah, gimana caranya mengelola emosi? Yang pertama kita harus kenali dulu emosi kita. Jadi pas kemarin pandemi kita harus kenal gitu. Kita ngerasa bosan gitu kan. Tahu kan, udah tahu tuh. Oh berarti kita ngerasa bosan. Terus kalau udah ngerasa bosan, kita harus terima gitu. Perasaan itu harus diterima hela. Harus diterima. Oh iya, saya ngerasa bosan. Terus kalau misalnya udah tahu perasaannya apa, terus kita udah terima perasaan itu, kita bakal lebih mudah cari solusinya gitu. Solusinya buat apa ya? Kalau misalnya kita merasa bosan berlebihan, terus sedih berlebihan gitu, kalau kita nggak pintar gitu buat ngelola emosi kita, ya itu bakalan mempengaruhi kondisi psikis kita gitu. Jadi tadi tuh alurnya itu untuk mengelola emosi, yang pertama kita harus kenalin dulu emosinya apa. Terus yang kedua harus diterima emosinya. Kalau kita lagi marah, oh ya aku lagi marah nih. Gitu. Terus kalau misalnya udah diterima, baru kita cari tahu solusinya apa gitu. Oke. Cara mengelola emosi. Nah, kalau emosi yang dirasakan berarti ketika setelah dari pandemi ini emosinya berarti malas itu emosi berarti, bukan? Kalau males ya sama aja sih kayak perasaan apa ya? Sama perasaan sih ya, males tuh males gitu, rasa males, rasa bosan ya sih emosi, termasuk emosi. Oke. Nah berarti kalau mengelola emosi itu apa kita kayak solusinya itu adalah meningkatkan emosi lawannya gitu? Bisa. Kayak kalau kita sedih, maka kita harus cari sesuatu yang bisa bikin kita gembira gitu. Ya.
Tuh. Oke, atau kita berusaha menghilangkan atau mencegah emosi itu muncul gitu. Kalau atau misalnya sudah muncul kita tahan-tahan. Gitu nggak sih kalau mengelolanya? Sebenarnya kalau emosi itu muncul, kita Iya. nggak harus menahan. Justru kita harus kenali dulu, terus kita terima. Jangan ditahan gitu. Kalau misalnya kita sedih, ya sedih aja gitu. Cuman Wait. ya, Menerima, bukan mengeluarkan nih. Menerima atau mengeluarkan nih kalau emosi? Jadi kalau misalnya nih, jadi emosi itu ada tahapannya. Misalnya nih, kita ngerasa sedih kan, misalnya kita ngerasa sedih, kita tuh kenali dulu kan perasaannya. Oh, kita lagi ngerasa sedih, berarti kita udah kenal nih, oh aku tuh lagi ngerasa sedih. Terus selanjutnya kita harus terima si emosi itu datang ke kita gitu. Si sedih itu tuh dan kita harus nerimakan gitu. Biarinlah dah, abisnya lagi sedih gitu lah, bahasa Sunda. Ya aku tuh lagi sedih gitu. Terus kalau udah tahu, udah terima juga sih perasaan itu, terus kita pikirin solusinya apa nih biar kita tuh nggak sedih gitu. Solusinya apa nih biar kita tuh nggak bosan gitu. Karena sebagian orang tuh saat ada yang nggak kenal sama emosinya sendiri gitu. Kalau kita kan tahu kita psikisnya mungkin lagi normal lah gitu. Karena ada sebagian orang yang nggak tahu sama emosinya sendiri gitu. Jadi dia bingung. Nah itu psikisnya sebenarnya ada terganggu gitu kan. Nah kalau kita kan mudah ya buat kenalin emosi kita. Mudah gitu. Misalnya Satria teh, ya lagi bosen lah gitu, lagi males. Kan mudah. Berarti Satria normal gitu. Nggak ada kondisi psikis yang perlu diperhatikan banget gitunya. Nah sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya mengelola emosi itu yang pertama kenalin dulu gitu. Ya kelihatannya mah gampang gitu, cuman untuk sebagian orang itu susah sebenarnya. Oh, jadi ada ya beberapa orang yang sulit mengenali emosinya sendiri gitu. Dan kalau kita merasa seperti itu, atau mungkin dari penilaian orang lain ya, kita bisa tahu itu ya, gitu, bisa nggak? Iya, harus sama orang profesional gitu, kayak psikiater atau psikolog. Kalau misalnya kita sulit mengenali emosi. Tips selanjutnya nih, tips terakhir, ataukah masih ada lagi? Terakhir itu dukungan dari orang-orang sekitar gitu, dukungan sosial. Support ya. Ya, support dari orang-orang sekitar. Pun dari diri kita buat orang lain gitu, karena kebahagiaan itu ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain kan. Jadi kalau misalnya kita memberi, itu melihat orang lain senang, kita pun ikut senang. Dukungan sosial ini perlu banget gitu buat kita pada masa-masa ini ya. Kemarin tuh banyak tuh yang kayak orang tuh jadi lebih banyak sedekah mungkin gitu, terus lebih banyak aware sama sekitar gitu kan, apalagi sama keluarga sendiri gitu kan, harus dijaga kesehatan, harus makan yang benar kayak gitu-gitu kan. Itu dukungan sosial yang emang sangat penting gitu buat kita milikin dari orang-orang sekitar. Jadi kalau tadi tips terakhir berarti kita simpulkan ya, setelah obrolan tadi, jadi untuk mengembalikan kondisi psikis kita menghadapi new normal setelah kemarin masa rebahan yang terlalu lama gitu. Tadi ada 3. Yang pertama kita mengelola pikiran kita, yang kedua adalah mengelola emosi kita, yang ketiga adalah support tadi ya dari lingkungan, dukungan yang nanti menjadikan semuanya sinkron dan mudah-mudahan dapat berhasil mengembalikan psikis kita menjadi seperti semula, bahkan lebih baik ya dari sebelum masa
PSBB itu. Oke, luar biasa. Najin, terima kasih ya. Kita ngobrolnya walaupun masih banyak sebenarnya. Next yang akan Satria tanyakan nanti mungkin ya ke Najin yang akan Satria obrolkan lagi untuk masalah psikologi ini. Gitu. Tapi Najin juga kalau misalnya nanti ada yang pengen dibahas tinggal hubungi aja, ada yang pengen dibagi gitu kan. Misalnya ada pengetahuan yang pengen dibagikan, nanti tinggal kontak aja, oke? Ya. Nah, sekarang Najin ini tadi sekali lagi sudah masuk tingkat akhir ya, berarti lagi nyusun ya sekarang ya? Nyusun Lego apa? Nyusun. Oke, jadi sekarang, halo? Ya. Oke, jadi sekarang lagi nyusun skripsi ya. Skripsinya tentang apa nih? Tentang ini topiknya itu kecemasan ibu hamil. Oke, kecemasan ibu hamil. Wow, walaupun Najinnya belum hamil, ingin coba-coba bahas tentang. Iya dong. Biar tahu dulu ya dari pengalaman orang lain dulu gitu. Oke, kecemasan ibu hamil. Skripsinya gimana? Udah berjalan? Aman? Ya, lagi nyari data, nyari orang. Oke, masih nyari data ya. Ya. Oke, jadi gimana nih? Barangkali ada ibu hamil yang mendengarkan ini. Sebenarnya sih ini nyambung sama ini sih sama pandemik ya. Maksudnya kan kecemasan. Oh gitu. Iya, kecemasannya. Oh iya, jadi kecemasan itu yang jadi dasar itu ya. Iya. Oke. Kan rasa Iya. Jadi untuk masalah jangan ibu hamil mungkin ya Satria aja secara pribadi gitu sekarang untuk datang ke fasilitas kesehatan aja gitu kayak ngerasa was-was gitu kan, cemas. Bahkan kemarin makan itu jadi sebuah himbauan gitu kalau ya sakit yang istilahnya masih bisa kayak obat terdekat aja gitu, obat warung atau ke apotek terdekat gitu, kita lebih baik untuk tidak mendatangi fasilitas kesehatan, apalagi untuk yang usia-usia renta gitu ya. Itu karena memang apa ya, risiko tertularnya kan tinggi gitu di fasilitas kesehatan sekarang ya. Dan itu ya, mudah-mudahan skripsinya lancar berarti ya, beres di waktu yang tepat, tidak lama-lama gitu kan, karena ada rencana S2 berarti ya. Amin, pingin sih. Iya, karena kalau S1 tadi dikatakan hanya sarjana psikologi ya. Karena untuk jadi seorang psikolog atau mungkin itu kan tadi S2 peminatan ya, untuk harus jadi S2 dulu, harus lulus S2 dulu gitu profesinya ya. Oke, yaudah, mudah-mudahan Najin bisa sukses, kuliahnya beres. Ya, terima kasih atas ilmunya yang dibagikan. Kita sekali lagi ini ngobrol. Tadi kita berbicara bukan sebagai seorang pakar, kita juga saja membagi apa yang telah kita pengetahuan kita, dan mudah-mudahan jadi ilmu dan bermanfaat. Oke, itu saja teman-teman podcast pahlawan kesiangan. Ada untuk pesan buat apa? teman-teman. Oke, gimana? Ada pesan. Iya, apa? Jadi kalau misalnya kita diibaratkan sebagai kepompong gitu ya, kita kan kemarin di rumah aja tuh. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita menjadi kupu-kupu, nanti sayapnya akan lebih indah gitu. Karena setelah pandemi ini kita mengambil banyak hikmah gitu, banyak pelajaran. Jadi kita tuh kayak sebagai kehidupan baru gitu loh. Jadi harus lebih baik sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih. Closing yang indah sekali ya. Kemarin kita jadi kepompong di balik selimut dan kasur. Sekarang kita berharap agar jadi kupu-kupu. Oke, terima kasih Najin. Next, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol baik secara daring maupun nanti secara
ketemu langsung ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.